Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku siswa SMP Negeri 2 Sokaraja rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadiratillah Rabbi atas rahmatnya. Hari ini kita masih bertemu kembali dalam acara Kultum Ramadan. Tema kita hari ini adalah merawat kebaikan pasca Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini kita telah menjalani hari ke-27 di bulan Ramadan. Tidak lama lagi bulan yang penuh berkah ini akan meninggalkan kita. Di penghujung bulan mulia ini, marilah kita mengambil hikmah atas ibadah yang kita lakukan selama hampir 1 bulan penuh. Anak-anakku, saat-saat yang paling sulit adalah setelah seseorang mencapai puncak performa. Bisakah ia bertahan dengan kebaikan-kebaikannya, atau justru meluncur jatuh dan seketika sudah berada di titik terendah kehidupannya? Sepanjang Ramadan, banyak dari kita yang tiba-tiba mengalami peningkatan drastis dalam ibadahnya, secara kuantitas dan secara kualitas. Maka kita dapati ternyata kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan. Salat malam, zikir, sedekah, dan ibadah-ibadah lain. Lantas, apakah Allah menerima amal kita di bulan Ramadan? Apakah kita tetap istiqomah seperti yang kita lakukan selama Ramadan? Lalu, sejauh mana Ramadan memberi kesan dan pengaruh terhadap perilaku kita sepeninggalnya? Dan bagaimana sepatutnya kita mengisi hari-hari pasca Ramadan? Beberapa pertanyaan ini patut mendapat perhatian setiap muslim dalam rangka muhasabah dan meningkatkan keimanan kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, membiasakan puasa setelah puasa Ramadan merupakan tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hamba, maka Allah beri ia taufik untuk melakukan amal soleh setelahnya. Ibnu Katsir telah ketika membahas tafsir surat Al-Lail, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Sungguh Ramadan telah memberikan tarbiyah atau pendidikan yang banyak dalam membentuk karakter, budaya, dan kepribadian seorang muslim dalam rangka melahirkan insan yang bertakwa. Di antara pendidikan yang telah diberikan adalah: pertama, semangat beribadah dan beramal soleh. Ramadan mengajarkan kita untuk semangat beribadah dan beramal soleh. Maka pasca Ramadan ini diharapkan kita mampu mempertahankan ibadah dan amal soleh kita, baik secara kualitas maupun kuantitas sampai akhir hayat kita. Inilah tugas utama kita di dunia sebagai makhluk Allah sesuai dengan firman-Nya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Bahkan kita diperintahkan untuk berlomba berbuat kebaikan setiap saat, bukan hanya pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Kedua, menjaga diri dari maksiat. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana mengendalikan diri dan hawa nafsu lewat ibadah puasa. Pada waktu berpuasa, kita dituntut untuk menahan diri dari makan, minum, berkata kotor, bertengkar, mencaci maki, dan sebagainya. Maka sudah sepatutnya setelah Ramadan kita
mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu dan maksiat, baik berupa perkataan yang haram seperti hibah, mencaci maki, menghina, menipu, memfitnah, dan sebagainya. Dengan demikian, pasca Ramadan perilaku kita akan menjadi lebih baik. Ketiga, suka membantu dan mencintai saudara seiman. Ramadan mengajarkan kita untuk berempati dan peduli terhadap orang fakir dan miskin lewat infak, sedekah, dan zakat. Begitu pula untuk saling mencintai dan mengasihi sesama muslim. Maka pasca Ramadan kita diharapkan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, itulah beberapa tarbiyah Ramadan yang harus kita pertahankan dan kita lanjutkan setelah Ramadan meninggalkan kita. Sungguh momen yang selalu dirindukan kehadirannya ini sebentar lagi akan berlalu dan berganti bulan Syawal. Sebagai seorang muslim, kita patut merasa sedih dan berat hati berpisah dengan bulan Ramadan, karena ia merupakan bulan keberkahan, rahmat dan maghfirah, dan setiap doa dikabulkan. Namun demikian, kita harus ikhlas merelakan kepergiannya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah agar amal ibadah kita padanya diterima, istiqomah dalam ibadah dan amal solih, dan dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.